Assalamualaikum rekan-rekan trader. Kali ini saya akan melakukan analisa teknikal saham untuk tanggal 7 April 2020, hari Senin tanggal 6 April 2020. Baik, kita mulai saja teman-teman. Ini saham BBNI, BMRI, PNBN, ini semua saham bank. Karena ini semua saham bank, saya tidak melakukan analisa. Jadi gini teman-teman, saya tidak melakukan analisa untuk saham-saham non syariah. Kenapa? Karena logika berpikir saya adalah kalau ada yang baik, kenapa kita harus memilih yang tidak baik? Ya seperti itu teman-teman. Tapi kalau bagi yang ingin mengetahui analisanya, bisa tuliskan pada kolom komentar. Selanjutnya ini ada APLN. Kita lihat dulu trennya ya teman-teman. Ya, ini bagus karena ada fluktuasi. Meskipun ini ada tren menurun, tapi ini jangka waktunya terlalu pendek. Masih terlalu pendek karena biasanya dalam 1 tahun terus terjadi penurunan harga. Biasanya harga akan rebound setelah ada RUPS atau rapat umum para pemegang saham. Selanjutnya kita lihat di chartnya. Ini rekomendasinya adalah beli. Pada hari Senin nanti beli di harga, apabila harga berada di atas 104. Ya, ini di candle ini sendiri. Harga di atas 104. Kemudian kita lihat lagi BBTN, ini saham bank ya, saya tidak menganalisa saham bank. Selanjutnya PTBA. PTBA ini nggak apa-apa, kita cek langsung aja. PTBA tidak direkomendasikan karena dia sudah terlalu jauh keluar dari area oversold. Makanya dia punya, dari model candlenya juga ini ekor atas dan bawah ini hampir sama panjang. Jadi ini menunjukkan ada kebingungan dari penjual dan pembeli. Jadi saya tidak merekomendasikan PTBA. Bagaimana dengan PWON? Kita lihat PWON. PWON masih baik, masih bagus. Teman-teman bisa beli saham PWON di harga di atas 352. Selanjutnya RALS. Ini RALS, kita langsung aja lihat. Saya lihat trennya dulu ya. Ya, ini masih agak bagus karena meskipun di sini setahun terakhir trennya bagus, tapi biasanya kalau fundamentalnya bagus biasanya akan ada upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut sehingga harganya bisa meningkat lagi. Jadi kita lihat saja langsung RALS di sini. Ini adalah rekomendasinya beli, tapi dia belinya nanti di harga di sini, dia nanti berada di atas 560. Kita tidak pakai high channel itu sendiri karena ini masih kurang meyakinkan ya, karena
Kalau dia berada di atas harga 560, itu berarti dimungkinkan yang dia mulai keluar dari area oversold. Kemudian Novika, kita lihat dulu teman-teman. Ya, ini cukup bagus. Novika cukup bagus, sangat fluktuatif. Ini jatuh karena efek virus corona. Kita lihat di sini, kita cek. Oh, ini dia saham syariah. Saham syariah. Kita lihat langsung chartnya. Jika rekomendasinya adalah beli pada harga di atas 940. WSBP. Kita cek dulu. Oke, kita lihat chartnya. WSBP dari segi chartnya masih kurang bagus. Untuk lebih jelasnya tapi ada pengaruh harga jatuh di sini itu karena pengaruh dari virus corona. Jadi kita sebaiknya yakinkan dengan indikator yang lain. WSBP rekomendasinya adalah beli apabila harga berada di atas 148 Apabila ragu di 148 bisa ambil patokan yang ini. Apabila harga berada di atas 155. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini saya rasa di sini 148 juga bagus. Harga di atas harga 148. Bagaimana dengan BSDE? Untuk BSDE, rekomendasinya adalah beli apabila harga berada di atas 740. Kemudian kita lihat lagi PTPP. PTPP juga beli apabila harga berada di atas 585. SMGR, kita lihat dulu SMGR ini. SMGR dicoret ya, berarti dia bukan saham syariah untuk saat ini. SMRA, kita cek SMRA. Ya, polanya masih bagus, fluktuasinya masih bagus. Kita lihat di sini SMRA. Untuk SMRA beli pada harga di atas 430. Selanjutnya kita pindah lagi. Bagaimana dengan ASES? ASES tidak direkomendasikan lagi
karena sudah jauh keluar dari area oversold. Bagaimana dengan CTRA? Untuk CTRA rekomendasinya adalah beli apabila harga berada di atas 482. Sril, saya cek dulu. Sril bukan saham syariah, jadi saya tidak analisa untuk Sril. Selanjutnya kita gunakan filter yang lain. Bagaimana dengan GSMR? GSMR rekomendasinya adalah beli. Ini high-nya 2850, ini high-nya 880. GSMR rekomendasinya beli apabila harga berada di atas 2880. Jadi di atas high-nya sendiri. Kalau mau langsung beli juga ini bisa, karena posisinya meyakinkan. Dia sudah melewati high candle merah sebelumnya. Jadi ini sangat besar kemungkinan dia naik ke atas. Kalaupun turun dia mesti naik dulu. Ya, namun kita harus konsisten dengan metodologi kita, itu beli apabila harga berada di atas 2880. Bagaimana dengan LPKR? LPKR beli apabila harga berada di atas 150. Bagaimana dengan saham main? Ini jangan lupa cek ininya, trennya. Untuk main, ya masih bagus. Ada fluktuasi naik dan turun, naik turun lagi. Untuk main itu beli apabila harga berada di atas 505. TPIA. Gimana dengan saham TPIA? TPIA sebaiknya tidak dibeli karena sudah mengalami kenaikan yang cukup pada minggu ini. Jadi dia tidak direkomendasikan untuk pembelian selanjutnya. Kita pindah lagi. BBTN ini saham perbankan, jadi tidak saya analisa. Mika candlesticknya masih sama ya. Ekornya panjang ke atas, itu tidak baik ya, karena masih belum baik untuk dibeli. Bagaimana dengan JRPT? Kita lihat trennya dulu. Ya, ini cukup baik karena ada banyak fluktuasi. Kita langsung cek saja JRPT. JRPT sangat baik ya. Ini beli apabila harga berada di atas 420. Kita lanjut lagi.
Lanjut lagi. Sebelum dapat kita pindah ke sini. Sudah dapat. Bagaimana dengan ERAA? ERAA beli apabila harga berada di atas ini, di atas 1040. Bagaimana dengan Wood? Ini Wood sepertinya bukan saham syariah ini. Cek dulu. Oh, oke, Wood termasuk saham syariah. Selanjutnya kita cek dulu trennya. Ya, fluktuasinya cukup baik ya. Fluktuasinya cukup baik meskipun ada tren menurun dalam setahun terakhir, tapi biasanya ini akan ada rebound. Untuk Wood itu beli apabila harga berada di atas 318. Ini agak jauh ya, tapi kita tidak mengetahui kalau pergerakan harga cepat dia bisa aja melewati harga 318. Baik rekan-rekan, itu saja analisa dan rekomendasi pembelian saham untuk tanggal 6 April 2020. Terima kasih dan semoga bermanfaat.